Saya lihat, saya udah tingkat 4, nggak pernah punya pacar, dekat aja nggak ada, sampai dia berdoa begini, Tuhan, pokoknya siapa saja yang pertama keluar dari dining jam 9, gitu kan. So dia Tuhan. Ya so dia Tuhan. Tapi ketika dia berdoa, dia buka mata, dia lihat yang keluar ini rupa anak sesuai DP ciri-ciri yang dia suka. Akhirnya dia bilang, Tuhan kalau boleh yang lain Tuhan. Jadi minta tanda ini seperti apa ya? Kadang-kadang kita minta tanda. Kalau zaman dulu kita bisa minta tanda, kalau besok hujan. Tapi kan atau besok panas. Padahal ada orang lain mungkin juga yang berdoa, kalau bisa jangan hujan besok Tuhan, karena saya mau adakan acara. Atau seperti apa? Bagaimana ini meminta tanda kepada Tuhan? Ataukah kita zaman sekarang sudah tidak relevan meminta tanda? Harus kita percaya atau bagaimana ya? Mungkin ada yang bisa sharing atau ada bisa share pengalaman atau bisa jawab. Tante Syah dulu, Tante Syah. Brother Fernal, waktu dulu berdoa untuk Sisi, kira-kira apa yang berdoa ini? Bagaimana bisa yakin bahwa ini Sodia ini, Sisi ini yang harus jadi pendamping kan? Kira-kira bagaimana? Atau soal tanda ini ya beberapa kali memang sebagai apa ya, pernah saya pakai sebagai ya menguji kekuatan iman mungkin ya. Maksud saya seperti ini, jadi pada saat juga dalam pekerjaan ya terkadang saya juga tidak terlalu mengikutkan dari yang harus A atau B seperti itu. Jadi pada saat saya bekerja juga saya kan pernah ada tawaran misalkan, mau nggak pindah ke sini seperti ini. Ya terkadang yang pernah saya langsung berdoa, Tuhan kalau memang ini saya harus pindah, mungkin beri tanda seperti itu. Apa saya harus pindah, dan ya mungkin dari situ seperti terbuka lagi pemikiran, kamu nanti akan seperti apa. Nah itu kadang-kadang jadi pemikiran tambahan. Tapi sebagai manusia juga kadang kita pingin misalkan salary-nya di up gitu kan. Ternyata kalau salary-nya di up dan di approve, itu mungkin tanda yang Tuhan berikan. Di approve berarti saya harus pindah gitu kan, misalkan kayak gitu. Cuman terkadang bisa ngerasa juga bahwa sudah pindah pun juga kok rasanya seperti tidak berjalan mulus, mungkin seperti itu. Kayak ternyata lebih hampa atau gimana. Ya kadang-kadang seperti itu. Ya di sini mungkin kadang-kadang juga ada keinginan kita yang masih, jadi itu bukan tanda yang benar mungkin dari Tuhan, tapi dari pemikiran kita juga ternyata masih campur aduk. Nah di situ yang saya sebenarnya ingin tanyakan juga, seperti apa tanda yang sebenarnya memang Tuhan berikan itu sih, sebenarnya seperti itu. Kadang-kadang kita masih pikir, harus ini. Kalau memang ternyata itu terjadi, apakah itu benar tanda yang Tuhan berikan? Itu sih, Kak. ya, Brother Johnson mungkin mau sharing sesuatu. Saya juga akan sharing sih bagaimana kira-kira pergumulan saya untuk mencoba membaca rencana Tuhan. Kalau menanggapi yang ditanyakan tadi, untuk mengenal atau mengetahui bahwa Tuhan itu berbicara langsung dengan kita seperti zaman Raja Ahaz dihampiri oleh Nabi Yesaya, itu sepertinya sesuatu yang ini kali ya,
yang uh, jarang terjadi mungkin zaman saat ini. Jadi ada tiba-tiba nabi datang, gue dapat penglihatan nih, lu jangan begini-gini. Sepertinya ada sesuatu yang jarang gitu. Mungkin ada pernah terjadi, tapi saya belum pernah mengalaminya sih. Tapi apa yang bisa, kalau mungkin seperti yang tadi dikotbahkan juga, jadi apa yang bisa diandalkan adalah salah satu ayat yang disebutkan tadi, kalau nggak salah di Amsal 35 itu, salah satu khotbah ya, itu dengan segenap hati. Jadi itu yang saya pribadi juga mau coba dan terus menerus untuk terapkan, untuk mempercayai Tuhan segenap hati. Dengan segenap hati berarti dalam arti kata apa yang coba Tuhan sampaikan pada saat ini mungkin yang bisa kita percaya itu melalui apa yang tertulis di Alkitabnya mungkin ya, firman-Nya itu yang Tuhan coba berbicara kepada kita. Itu yang coba ini sih. Kesaksiannya mirip-mirip dengan Fernal tadi, yaitu nggak jauh dari perpindahan tempat kerja juga. Pada saat mau pindah kerja, bertanya, nih Tuhan benar nggak nih ya? Ternyata ditolak. Oh, berarti Tuhan masih mau pakai saya di tempat yang ini. Kayak begitulah. Jadi, oh, itu tandanya berarti nggak diterima. Kadang-kadang suka berlawanan dengan keinginan kita sebenarnya. Sama seperti si Raja Ahaz ini. Kalau menurut manusia, ini sebenarnya sesuatu yang strategis sebenarnya. Dia udah terapkan. Iya, dia cari kekuatan yang lebih besar. Koalisi. Berkoalisi, berkolaborasi dengan kekuatan yang lebih besar untuk melawan musuh-musuhnya. Cuma memang ada beberapa yang diterapkan, kalau nggak tahu ya, ini just wondering aja sih. Kalaupun dia melakukannya itu dengan benar, maksudnya dia tetap berkoalisi, tapi dia meminta kepada Tuhan untuk tanpa harus kayak mempersembahkan dari rumah Tuhan atau mengikuti budaya dari si Raja Asyur ini untuk persembahan anaknya sebagai korban atau menyembah berhala. Mungkin jawaban Tuhan mungkin bisa berbeda mungkin ya. Tapi ya dengan melakukan itu ya berarti dia bertentangan di situ sih. Itu sih pendapatnya. Oke, thank you Jones. Mungkin ya sama seperti cerita ini dan kesaksian yang tadi, saya juga ada berbagai saat-saat dalam kehidupan di mana kita harus mengambil keputusan yang penting ya. Salah satunya juga pekerjaan itu penting ya, karena kita nggak tahu nih menentukan arah karir kita, menentukan arah kelangsungan hidup kita dan keluarga ya. Kalau kita salah pilih karir bisa jadi sulit untuk kita dapat pekerjaan lagi dan sebagainya. Saya juga punya pengalaman yang sama, tapi saya sih jarang minta tanda ya, tapi kurang lebih mungkin sama seperti yang lain. Saya biasanya sih lebih umum ya. Kalau saya biasa meminta Tuhan untuk berbicara kepada saya dalam hati saya dan memberikan hikmat kebijaksanaannya. Nomor satu sih syaratnya adalah kalau kita mau ambil yang pasti tidak melawan kehendak Tuhan ya. Yang dari misalnya pekerjaan yang harusnya free sahabat, orang jadi ambil ini harus masuk sahabat, itu udah jelas pasti enggak ya. Tapi kalau ini kita lihat tidak ada salahnya dua-duanya, dan kita dapat tawaran lebih, harus saya pindah atau tidak, atau harus saya stay. Saya punya beberapa tawaran terakhir akhir ini ya. Sampai udah ditanya bisa start kapan. Tapi saya bilang feeling saya dan saya berdua tuh sepertinya saya masih harus tinggal yang di sekarang. Walaupun itu lebih baik yang tawaran. Saya selalu bicara, Tuhan berikan saya hikmat kebijaksanaan dan berikan saya pengertian hati saya tuh kayaknya ketika saya memutuskan pasti sudah benar gitu dari Tuhan. Biasanya perasaannya tuh enak ketika ngambil keputusan. Tapi perasaannya ketika nggak enak, saya percaya itu berarti Tuhan yang berbicara kepada saya supaya jangan ambil keputusan ini. Mungkin itu berbagai cara Tuhan berbicara kepada kita ya. Kalau kita belajar cara Tuhan berbicara kepada manusia kan ada begitu banyak ya. Ada pelajaran-pelajaran sekolah sahabat yang lalu. Kalau dulu lewat nabi-nabinya, bisa lewat firman-Nya, yaitu tadi ya, pilihan kita benar atau salah lewat firman-Nya. Bisa juga lewat alam katanya ya, Tuhan bicara lewat alam. Bisa juga Tuhan berbicara langsung melalui bisikan Roh Kudus pada hati kita. Nah yang terakhir itu saya percaya yang saya saksikan itu mungkin Roh Kudus ya, harus berusaha
memberikan kita lewat apa insting, feeling, rasa enak, tidak enak, itu paling tidak itu yang saya coba ikuti, dan saya selalu berdoa agar Tuhan yang memimpin berikan hikmat akal budi agar keputusan kita selalu benar. Mungkin pendeta ada pengalaman pendeta. Renungan tadi pagi kalau lihat itu sangat mengatakan kalau kita membutuhkan sesuatu, kita meminta Roh Kudus, ya, katakanlah kita mengasingkan diri bersama sendiri dengan Tuhan, Roh Kudus akan berikan kepada kita. Jadi jadi pengalaman saya dengan waktu itu ada suara-suara, bahkan dari divisi pun mengatakan pendeta Hutapea akan menjadi ketua UNI katanya. Bahkan mantan ketua UNI pun pendeta Hendrik peluk saya, kamu akan jadi ketua UNI katanya. Suara itu semakin kuat. Saya katakan kepada istri saya, leave me alone, I will go to somewhere, saya katakan. Saya mau bertanya sama Tuhan, apa benar suara ini Tuhan? Itu. Sebelum pendeta Wendel terpilih jadi ketua UNI ini. Jadi saya, dari divisi pun saya ada mengatakan, siap-siap kamu jadi ketua UNI. Ada yang nelpon seperti sama saya kan, ketua UNI Barat. Lalu kemudian saya pergilah ke satu tempat. Dan saya berdoa, berpuasa di sana. Dan yang luar biasanya, saya berdoa berpuasa di sana, saya baca Alkitab. Saya temukan Yohanes 16 ayat 1. Bunyinya begini, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Lalu suara datang. Sekali lagi, semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Berarti semua yang dikatakan itu tidak benar, jangan kamu kecewa. Benar dan itu. Jadi saya langsung terima kasih Tuhan, saya tidak akan kecewa dan tidak akan menolak Tuhan. Pada waktu saya mau bayar itu, mau bayar itu tempat penginapan itu, dia katakan, Pak Pendeta kan, iya, tidak usah bayar, karena saya tahu pendeta sedang berdoa di sini. Jadi saya menginap, saya nggak bayar juga, luar biasa, nginap di situ. Karena saya tunjukkan KTP saya pendeta, saya katakan mau berdoa, betul. 2 malam, 3 hari, 2 malam saya di sana berdoa, berpuasa, dan itulah jawaban Tuhan. Jadi, ingat renungan pagi itu, saat kita sendirian bersama dengan Tuhan meminta Roh Kudus, Tuhan akan memberikan jawaban kepada kita. Ya, Tuhan jawab. Ada banyak kesaksian yang, ya, ini kita berikan, ini yang saya sampaikan. Ini salah satu. Supaya kita jangan kecewa, ya, Tuhan berikan jawaban kepada kita. Ada jawaban Tuhan. Tuhan pasti berikan. Kalau ini, nah, jangan seperti Yefta. Yefta itu kan bernazar kan gitu kan. Kalau ini, jadi jangan sampai sembarangan kita ngomong berjanji sama Tuhan, minta tanda sama Tuhan. Nah ini hati-hati kita meminta tanda daripada Tuhan atau nazar. Tapi kalau kita sudah sendiri dengan Tuhan, Tuhan pasti berikan petunjuknya. Lebih bagus kita asingkan diri sendiri kepada Tuhan, minta petunjuk Tuhan, Tuhan akan berikan itu. Saya sudah alami, saya sudah rasakan. Ini kesaksian saya. Tapi jangan sempat kita berjanji begini, hati-hati kalau kita hati-hati kita mengucap, gimana? Kayak tadi dibilang kan kalau keluar dari dining. Ya, keluar dari dining kita itu kan. Tahu-tahu keluar nenek. Itu. Iya. Itu jadi ini yang terima kasih pendeta. Oke. Ya, menguatkan. Amin. Ini benar ya, memang kita minta Roh Kudus berbicara, mengesankan hati, ya itu kurang lebih seperti itu ya, mengesankan hati, mengambilkan keputusan yang baik. Oke, kita lanjut pelajaran hari Selasa ya. Nah ini Selasa kita sudah masuk di Yesaya 8. Lebih lanjut lagi, setelah kita pelajari sama-sama kalau setelah berhasil Asyur menghancurkan Aram dan Israel yang saat itu adalah musuhnya Ahaz atau musuhnya Yehuda, dia sudah senang. Tapi ternyata tidak sampai 5 tahun kemudian, apa yang terjadi katanya? Asyur yang waktu itu koalisi dia untuk menghancurkan Aram dan Israel, sekarang berbalik menyerang Yehuda sendiri. Jadi terlalu naif, kalau bisa bahasa saat itu Ahaz ya, terlalu naif bahwa saat itu mau bantu dan selamanya dia akan dibantu. Padahal ini sebenarnya rencana, bisa dibilang ya, memang saat itu kalau kita lihat sejarah, memang bangsa Assyria memang sedang bernafsu untuk menghancurkan atau menguasai seluruh dunia ya, seluruh daerah pada saat itu. Dan tibalah masanya juga
Yehuda pun akhirnya dihancurkan, ya. Bukan saja musuh mereka, tapi mereka juga tidak sampai 5 tahun. Nah, kalau kita lihat di yang tadi di pelajaran hari Minggu. Nah, itulah. Tapi kalau kita belajar di Yesaya 8 ayat 1 sampai 10, itulah makanya ada nubuatan yang kedua, yang tanda yang kedua, yaitu nama dari anak Yesaya pun diberi nama Maher Shalal Hasbas, itu ya, yang artinya merampas dengan cepat, memangsa dengan cepat. Siapa menaklukkan siapa? Sudah jelas tadi ya, Asyur menaklukkan Yehuda, ya. Jadi dia menang dengan cepat saat itu, dia merasa aman, tapi dengan cepat juga itu berbalik menghancurkan Yehuda. Tetapi ada satu pekabaran katanya yang membuat apa ya, maksudnya yang merupakan tema dari buku Yesaya ya, bahwa di dalam penindasan, di dalam kesusahan, ada Tuhan selalu yang akan membawakan kelepasan. Tapi walaupun Tuhan kadang-kadang memberikan kelepasan melalui cara hukuman, tetap selalu ada pengharapan. Itulah arti nama Immanuel ya, atau Allah beserta kita. Bahwa walaupun mereka akan ditawan pada saat itu, akan dihancurkan pada saat itu, tapi satu kali kelak janji Immanuel itu bukan hanya pada saat ini, tapi nanti sampai pada saat Yesus dilahirkan, ada kelepasan bangsa Israel. Saya bisa dengar suara saya nih kayak robot nih, balik. Masih jelas suara saya? Boleh. Bisa ya? Oke. Ada feedback soalnya. Nah, ini pelajaran saat ini bisa ditambahkan nanti pendeta atau saudara Johnson dan yang lain. Tapi pelajaran di Yesaya 8 ini ya, seringkali membuat saya juga merenung bahwa satu kali kita melawan, sepertinya tidak masalah. 2 kali kita melawan, seringkali kita jatuh dalam kesusahan gitu. Atau mungkin juga kelihatannya oke-oke saja. Tetapi itu menggambarkan bagaimana besarnya kasih Tuhan kepada kita. Nah, yang kita harus, pertanyaan di bawah ini katanya, bagaimana kita mengambil prinsip ini dan menerapkannya dalam kehidupan kita secara pribadi, khususnya saat kita gagal dalam kehidupan kerohanian kita. Karena saya menganggap bangsa Israel itu mungkin seperti ini ya, mereka karena saking sayangnya Tuhan seringkali, ya udahlah saya langgar aja, nanti Tuhan ini kan maha pengasih ya, nanti juga Tuhan akan tetap bantu, akan selalu ada pengharapan, sehingga akhirnya muncullah apa yang sering dibilang cheap grace ya, kasih karunia yang murah, karena kita anggap ya kita berbuat dosa nanti datang lagi, ada perjamuan lagi dan sebagainya. Nah, tetapi di sisi yang lain kita tahu itu ada satu bahaya ya yang mengintai. Apa bahaya itu? Bahaya itu adalah ketika kita merasakan Roh Kudus itu, kita sudah tidak lagi merasakan kita sedang berbuat dosa karena sudah begitu terbiasa ya. Kita sudah begitu terbiasa. Contohnya ini Ahaz kalau menurut saya. Saya tidak tahu ya apakah Ahaz ini akhirnya diselamatkan atau akhirnya berbalik atau tidak. Tapi kita lihat dari awal ya, harta di rumah Tuhan dia ambil. Cara peribadatan di tempel di Ka'bah waktu itu dia ganti ya. Dia mesbah dia ganti. Lalu setelah itu kita belajar di pelajaran hari Rabu dan Kamis, dia mempersembahkan korban-korban kepada dewa-dewa ya, karena dia pikir pada saat waktu itu ketika Asyur akan menyerang Yehuda, dia pikir waktu itu dulu yang menyelamatkan saya itu karena saya menyembahkan korban kepada ini dewa-dewanya Asyur inilah ya. Berarti sekarang juga dewa-dewa ini yang akan menyelamatkan saya. Maka dia persembahkan korban-korban itu kepada siapa? Kepada dewa-dewa tersebut. Sehingga ini mengakibatkan kegagalan daripada Ahaz. Yang saya bisa coba pikirkan bahwa Ahaz ini hatinya tidak berubah ya sejak awal, atau sejak awal karena dia sudah terlalu sering melanggar dan Tuhan tidak memberikan penghukuman sampai pada saat akhir tersebut, sehingga akhirnya dia terus di dalam pelanggaran dia terus menganggap bahwa
hatinya mungkin setengah percaya kepada Tuhan, tapi hatinya juga yang setengah masih percaya kepada dewa-dewa kafir. Nah, mungkin kita juga sering dalam kehidupan kita ya, dalam persimpangan, ingin percaya kepada kekuatan sendiri, melawan rencana Tuhan, tapi di sisi yang lain masih percaya Tuhan. Dan ternyata cerita ini memberikan pelajaran bahwa tidak cukup untuk hanya setengah-setengah mengikut Tuhan, harus full mengikut Tuhan. Karena yang setengah ini pada akhirnya bisa menarik kita dan membawa kita ke kebinasaan. Mungkin sampai sini ada tanggapan. Ini saya sudah sedikit singgung juga pelajaran hari Kamis ya tentang agama kafir, kultisme tadi ya, percaya kepada sesuatu yang spiritisme dan sebagainya. Mungkin ada tanggapan atau ada pertanyaan? Ya. Kita seperti yang sudah disebutkan oleh Ketua Alvin tadi, bagaimana Raja Ahaz ini sudah diberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, tapi dia tetap terus melakukannya, bahkan dia pergi ke ilah yang lain. Dan bahkan dia juga mengambil perbenaran dalam rumah Tuhan, dia berikan kepada Raja Asyur, dan semuanya itu dilakukan hanya untuk mempertahankan dia punya wilayah. Nah, betul. Kalau bisa dikatakan ini mirip-mirip dengan ketika Daniel dulu juga ya, bagaimana Raja Babylon, itu Belshazzar kalau nggak salah, sampai ditulis di dinding Mene Tekel Upharsin. Yeah. Kenapa Raja Ahaz ini tidak sampai ada tulisan Mene Tekel Upharsin juga gitu ya, yang fatal gitu, malamnya langsung berubah di ini. Dia bahkan kalau bisa dilihat akhir hidupnya dia masih dikubur, mati terus dikuburkan, masih ada ininya lah, proses ininya. Kenapa dia nggak keras gitu langsung seperti Mene Tekel Upharsin? Iya. Apakah dia ada keturunan Daud? Tuhan masih sayang tuh. Jalan ceritanya agak beda ya mungkin. Atau ada tanggapan mungkin pendeta? Agak sedikit. Oke, baik, terima kasih banyak. Sebenarnya pada saat Israel dan Aram itu datang, itu sebenarnya sebuah teguran buat Ahaz sebenarnya. Kan gitu kan? Harusnya dia datang kepada Tuhan, makanya saya datang menawarkan kepada dia kan, tapi justru dia. Jadi masalah sudah datang. Kenapa Aram dan Israel datang? Karena dia punya masalah, dia setia sama Tuhan. Kan gitu kan? Karena ketidaksetiaannya kepada Tuhan, maka muncullah musuh ini. Tetapi justru dia bukan datang kepada Tuhan, dia lari kepada siapa? Raja Asyur. Yang dia anggap itu dapat menolong dia. Gitu kan? Jadi lihat di sana, ada ketidaksetiaan daripada Ahaz itu muncul masalah. Tetapi dalam masalah itu bukannya datang kepada Tuhan, dia datang kepada siapa? Dia datang kepada Asyur tersebut ini. Nah, sekarang masalah kita, kalau kita ada sesuatu, katakanlah datang kepada kita, mungkin kita introspeksi kan gitu kan? Kenapa? Mungkin ada yang salah dalam diri saya, kan gitu kan? Tetapi satu hal juga, seandainya pun kita melakukan kesalahan, tapi tidak ada teguran, enak joy, fine aja lah, karena apa? Kita melakukan, tapi fine saja, nggak ada kesalahan. Hati-hati, Roh Kudus secara perlahan diambil daripada kita. Seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan, kalau kita melakukan satu kesalahan, masih ada rasa bersalah. Berarti Roh Kudus masih ada. Sekali lagi, kalau kita melakukan kesalahan, lalu kita rasa bersalah, berarti Roh Kudus masih ada. Tapi kalau kita melakukan satu kesalahan, dan tidak rasa bersalah lagi, hati-hati. Jangan Roh Kudus sudah meninggalkan kita. Ini yang kita sampaikan kepada kita. Nah, ini Raja Ahaz ini apa terjadi? Kalau kita baca dalam 2 Raja-Raja pasal 16, ya, 2 Raja pasal 16 ayat yang ketiga, apa yang dilakukan? Tetapi ia hidup menurut kelakuan raja-raja, bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban. Bayangkan, anaknya sendiri dikorbankannya. Ini kita lihat. Kenapa sampai seperti itu? Karena sudah makin keras hatinya. Nah, saya sudah katakan, sekarang ini kita makin rohani atau makin duniawi. We are closer to heaven or we are closer to hell. Kita makin dekat ke surga atau kita makin dekat ke neraka kita ini.
Ini tidak ada di tengah-tengah. Ya, ini situasi sekarang ini membawa kita lebih dekat ke sorga, lebih menuntun kita lebih rohani, atau kita makin apa? Makin duniawi. Nah, ini yang perlu kita pertimbangkan dalam kehidupan kita. Kita renungkan. Jadi ini pelajaran Ahas ini sebenarnya satu pelajaran yang sangat berguna bagi kita. Ya, jangan sampai kita makin keras, makin ya meninggalkan Tuhan, makin jauh daripada Tuhan. Ya, makin jauh daripada Tuhan. Bahkan kita mengikuti cara-cara orang lain, oleh karena orang lain kan mungkin orang lain dapat posisi. Ya, jadi waktu saya pernah nonton televisi di Amerika, itu agama setan mempromosikan begini. Dikatakan, saya tantang sekarang, ini agama setan mengatakan, saya tantang sekarang, kalau kamu berdoa sama Tuhan, bisa nggak dapat jawaban sekarang? Katakan. Nah, sekarang saya berdoa sama setan. Dia berikan. Lalu aku yang tahu bagaimana dengan cara bagaimana, datang pada satu apa yang diminta itu datang diberikan. Ini luar biasa. Bukankah Yesus juga pada waktu di atas bukit itu, aku akan berikan semuanya ini kepadamu. Ya, itulah sebabnya tidak heran kalau orang pergi ke gunung kidul kemana-mana dapat sesuatu. Tapi kalau kita berdoa harus apa? Harus dengan apa? Dengan kesungguh-sungguhan kepada Tuhan. Ya, kalau ingin cepat kaya, minta sama setan. Tapi ingat, ada tumbalnya. Ada tumbalnya. Pertanyaannya, Ya. kenapa raja itu tuh Ya. ada banyak belas kasihan, sedangkan raja Belsasar Ya. langsung dihukum kagak? Oke, jadi kita lihat itu pertanyaannya apa? Diingatkan istri saya sampai saya mengingatkan saya. Kenapa Raja Belsasar itu apa? Sebenarnya kalau kita ikuti cara Belsasar itu pun sebenarnya itu sudah jalan terakhir. Sudah ada peringatan-peringatan yang diberikan kepada dia. Tidak ada langsung begitu orang berdosa langsung dihukum, tidak ada seperti itu. Ada cara-cara, ada waktu yang Tuhan berikan kepada orang-orang tertentu untuk apa? Untuk bertobat. Kepada Firaun kita lihat itu, bayangkan sampai 10 bulan tidak bertobat dia, kan gitu kan? Jadi ada waktu yang Tuhan berikan untuk kita apa? Untuk bisa mengoreksi diri, mengevaluasi diri, dan apakah kita, kalau memang sudah tidak bisa lagi, ya hukumanlah yang akan datang kepada orang tersebut. Mungkin itu yang saya dapat tambahkan. Terima kasih. Terima kasih, Pendeta. Oke, kita lihat itu tinggal beberapa menit lagi ya. Mungkin ada satu isu yang terakhir nih tentang spiritisme, okultisme. Nah, ini satu. Bayangkan Raja Ahas pun saat itu seorang raja, punya nabi, punya penasihat rohani saat itu ya. Lalu ada upacara Ka'bah masih berjalan, dia sebagai raja. Dia bisa tetap jatuh kepada praktek yang seperti tadi pendeta bilang ya, pergi gunung kidul dan sebagainya, percaya kepada kuasa kegelapan atau setan. Dan ini erat hubungannya dengan di pelajaran hari Jumat, pertanyaan untuk didiskusikan adalah tentang isu spiritisme, ya, spiritisme dan keadaan orang mati. Saya rasa ini orang Advent itu sangat paham dengan doktrin hari Sabat, tapi doktrin keadaan orang mati pun hampir mungkin saya bisa bilang sebulan sekali, 2 bulan sekali kita masih lihat orang-orang yang bahkan ada yang majelis, ada yang saya pernah lihat ketua jemaat di Facebook sharing, wah, Rip, Bapak ini gini, sekarang sudah senang bersama dengan Tuhan di surga, begitu kan? Atau dia Tuhan lebih sayang dan sebagainya. Ini lebih sayang tapi Tuhan lebih sayang. Biar dia sudah sakit, dia sedang senyum-senyum di atas melihat kepada kita. Ada satu lagi yang kemarin saya lihat, ketua jemaat saya tahu dia. Lalu dia bilang, dia pakai kutipan bahasa Inggris yang sering ini, bahwa the earth lose a saint, but heaven gain an angel, something like that ya. Jadi bahwa ini di surga langsung jadi malaikat dia gitu kan. Dan bagaimana pemahaman ini sebenarnya, walaupun rasanya sangat menghibur, ketika orang meninggal tuh rasanya sangat menghibur, bahwa kita tahu, oh dia sedang so senang dia ada di surga, gitu kan ya. Rasanya sangat menghibur, tapi sebenarnya ini sangat misleading. Sebenarnya ini sangat berbahaya, sehingga ini yang membuat kita akan ada pemahaman bahwa ketika orang mati dia akan pergi melayang-layang atau di dunia ini atau dia kemana, padahal sebenarnya orang mati yang benar sebenarnya adalah tidur, gitu ya. Ada nggak? Saya lihat
saya lihat ya yang sekarang yang menakutkan ya, hampir semua film Disney ya untuk anak-anak kita itu message tentang keadaan orang mati itu pasti ada ya. Film-filmnya tuh pasti tentang ada beberapa film-film terakhir yang di Netflix kalau lihat di Pixar juga. Jadi kalau anak-anak sedang nonton, kadang-kadang saya bilang yang penting kalian tahu ini ya, ini spiritisme. Orang kalau sudah mati tidak ada ini. Ini cuma kartun, ini cuma gini ya. Karena mereka secara perlahan mereka akan diberikan pemahaman bahwa oh kalau orang mati itu ternyata ada tidak tidur ya, bahwa ada dunia orang mati, ada dunia dunia-dunia yang memiliki kuasa kegelapan. Karena pada saat akhir nanti, ketika zaman nabi-nabi palsu kita tahu ya, di akhir zaman nanti kita diberikan amaran bahwa setan pun bisa mengambil rupa dari seorang malaikat ya. Sehingga ketika akan ada mujizat di sana, mujizat di sini, dan kita akan gampang sekali untuk percaya. Padahal kalau kita tahu dan sangat yakin ya bahwa setan pun bisa melaksanakan mujizat, atau nanti zaman akhir nanti ada orang mati yang tiba-tiba dibangkitkan, orang yang sangat dikagumi oleh dunia pada saat itu, katakanlah Ibu Teresa, tiba-tiba sudah muncul dan hidup dan dia melakukan berbagai macam mujizat. Oh, akan ada jutaan orang pasti yang akan tersesat. Nah, kalau pemahaman ini tidak kuat di kita, kita pun akan jatuh ke dalam perangkap yang sama. Mungkin itu pelajaran yang terakhir di pelajaran hari Kamis dan Jumat tentang okultisme dan spiritisme. Sangat berkaitan dengan yang tadi pendeta bilang ya. Setan pun bisa kasih ya. Jadi kalau masalah setan bisa kasih atau enggak, bisa kasih memang, setan bisa kasih. Tapi kita harus tahu apa yang benar dan apa yang salah. Sebelum orang kesimpulan dari pendeta, mungkin ada pertanyaan terakhir atau sharing yang lain. Mungkin dari Ibu Heni, belum dengar nih Ibu Heni. Ibu Syah, skip. Atau Fernal mungkin, Fernal. Ada kesaksian. Oke, kesaksian. Kesaksian ini sebenarnya beliau ini adalah anggota Gemak Labat juga. Cuma sudah almarhum ya. Itu kalau masih ingat Om Urangian. Oh, Urangian. Iya, jadi beliau kalau nggak salah dia ya sukanya bernyanyi melayani Tuhan. Jadi pada saat dia sakit kena kanker, saya lupa kanker apa tepatnya. Pada saat dia terbaring sakit, banyak penawaran masuk untuk dia pergi ke dukun A, dukun B, tapi di dalam imannya, walaupun dia sedang sakit, sebenarnya kalau saya membayangi posisi dia itu, kalau ada solusi yang ditawarkan untuk kesembuhan bagi dia, itu tentu pasti akan dipertimbangkan dan mungkin dia kalau misalnya tidak kuat iman bisa melakukannya, gitu kan. Tapi yang bisa saya bayangkan adalah kesaksian yang dia berikan semasa dia masih hidup dalam menahan rasa sakitnya, dia tetap bertahan dalam iman. Dan dia tidak pergi ke tempat-tempat yang diinformasikan kepada beliau gitu. Itu yang kalau misalnya saya bisa hubungkan dengan pelajaran kita pada saat ini. Jadi ke dukun-dukun ini tawarkan, dia tidak pergi, walaupun di sana mungkin ada harapan untuk dia untuk meringankan atau dia bisa memperoleh kesembuhan, tapi dia tidak lakukan itu. Jadi walaupun ujung-ujungnya dia dalam kematian, tapi kematian dia dalam mempertahankan imannya. Itu yang menjadi kesaksian buat saya pribadi dan mungkin bisa saya share di grup ini. Thank you. Thank you, Saudara Johnson. Pendeta mungkin bisa kasih kesimpulan, Pendeta. Bantu. Baik, sebelum kesimpulan, jadi memang Pengkhotbah 12 ayat 7 ini disalah tafsirkan ya, saya bacakan. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi kenapa ada orang-orang Advent mengatakan, oh dia sudah ada di sorga sekarang? Karena mensalah tafsirkan ayat ini.
rohnya kembali kepada Allah yang memberikan. Tapi roh itu apa? Ya, ilustrasinya seperti apa namanya? Seperti listrik ini kalau kita matikan bagaimana? Ya, tinggal cahayanya nggak ada lagi, tapi lampunya masih ada di situ kan gitu kan. Jadi ini ditafsirkan, disalahartikan, atau langsung diterjemahkan, oh berarti dia sudah ada surga sekarang ini. Ya. Begitu. Lalu memang konsep ini ada juga. Kenapa orang-orang Batak bikin kuburan bagus-bagus? Bahkan kalau pergi ke Sumatera itu kuburan lebih bagus daripada gereja. Kenapa? Oleh karena dianggap rohnya itu masih ada di situ. Kasihan dia kan, malu dengan tetangga-tetangga katanya kan gitu kan. Jadi AKBP itu pada umumnya percaya kepada roh-roh seperti itu. Nah ini yang jadi konsep ini. Oke lah, yang sekarang ini kita lihat ialah bagaimana pengalaman Ahaz ini menjadi satu pelajaran penting buat kita, ya, bahwa hanya Allah yang memberikan kepada kita jaminan, ya, perlindungan, keselamatan, dan Dia sanggup memberikan kepada kita akan apa yang kita rasakan untuk dapat bergantung sepenuhnya kepada Dia. Itu statement yang saya sampaikan kepada kita. Jadi pengalaman Ahaz ini, mari kita buat satu pelajaran bahwa hanya bergantung kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, Tuhan sanggup memberikan yang terbaik kepada kita semuanya. Itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih Ketua Alvin, terima kasih semuanya. Terima kasih Pendeta, terima kasih semua. Thank you. Amin. Pastor tadi ayatnya terdapat di mana? Pengkhotbah 12 ya, ayat 7. Mute Pendeta. Pengkhotbah 12 ayat 7. Oke, thank you. Ya, oke. Johnson, kalau saya boleh tambah ya, mungkin Johnson sudah tahu. Tapi kalau saya boleh tambah, seringkali orang tanya roh, terus definisi roh apa? Kita lihat di Ayub 27 ayat 3. Ayub 27 ayat 3, selama nafasku masih ada padaku, dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Jadi roh itu nafas. Ya. Ayub 27 ayat 3. Jadi apa itu roh Allah? Roh Allah itu adalah nafas. Jadi ketika kita meninggal, ya nafas kita kembali kepada Tuhan. Tidak ada itu roh ini. Selamat sahabat Nael. Selamat sahabat Oma. Sehat-sehat Nael. Puji Tuhan sehat. Amin. Sahabat Nael, Nael sudah lupa ya? Sorry. Halo Pak Ferry. Tiba dia Anda ingat terus Opa Ferry. No? DPR so pinter DPR. Nael ini sudah dikondisikan jadi pembicara Hope Channel dia. Yo, coba Nail channel dulu. Channel untuk Yesus. Coba kasih dia nama yang panjang yang rupa tuh nama Nabi Yesaya anak, tapi yang cocok yang tadi bilang cocok dengan apa untuk Hope Channel ke depan gitu. Bicara. Tuh. Ini Happy Sabat Om. Happy Sabat, kakak. Sabat, Nael. Pendeta Michael dulu bilang, coba Iko. Itu keren dulu, Nael. Itu keren. Itu keren. Itu keren. Kehidupan dalam rencana Tuhan. Terus. Amin. Itu keren. nanti berikut semua ditampilkan si Bola. siapa namanya? Aaron Lee. Deto Sogode. Oh, lebih gaga ini Deto PAD ini ya? Iya, Solebe gaga Deto. Itu dia. Aden. Solebe putih Solebe putih. Model baru tuh rambut kan. Baru tuh Yo, rambut. tahun baru jadi mesti model baru.
Betul, Mantap. Wes. Nama yang mau nih soleh besung. Amin. Siap. Hope Channel ini. Baiklah, saudara-saudara, sebelum torang fellowship bersama, mari torang tutup dengan doa yang akan dipimpin oleh Pastor Yohanes Paruntu. Okay, let's pray. Father in heaven, we thank you for the time that we have to be able to understand what it means to walk in the hard way. We pray, Father, that we may be able to continue to focus our reverence upon you and walk up with you in every step of the way, no matter how hard it seems. Father God, it is still your time. May you continue to be with us for the rest of the Sabbath day as we close the Sabbath school portion. Thank you, Father, for all that you have done. Forgive our iniquities and all the things that we may have said that have wronged you. This is our prayer. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Seperti biasa, mari torang nyanyikan When Jesus in the Family. Kali ini dipimpin oleh keluarga Rumambi. Adakah hadirkan? Oke. Jesus is Lord, happy, happy church, happy, happy church, happy church, happy, happy church, happy Torang ucapkan selamat sahabat baik Sito Timo Tumauto. Selamat sahabat, sahabat baik. Sahabat baik Sito Timo Tumauto. Andri Makang di belakang. Foto. Oke, sesi foto. Jangan dulu live ya saudara-saudara. Adakah sesi foto? Adit? Adit. Oh, sorry. Masih kalau foto seperti apa dulu? Ketua Geri. Stan, gimana Stan kabar? Very good. Oh, syukurlah. Di rumah. Puji Tuhan Stan, cepat pulih. Luar biasa, Tuhan itu begitu baik. Terima kasih untuk Pastor Rindo Tapea, Pastor Pongo, Pastor Yohanes, dan tua-tua jemaat, serta jemaat yang sudah doakan kami. Ini baru kali ini saya sadar bahwa kalau dikasih pingsan itu sama kayak orang mati ya. masih sama sekali tidak tahu. Dan kemudian begitu, sebelum dikasih pingsan terus minta ampun Pak Tuhan lebih dulu. Takutnya dosa-dosa tak bangun terus kan repot toh. Pas dibangunkan sama suster, saya sadari bahwa Tuhan masih baik, kasih kesempatan untuk menyadari bahwa ini karunia Tuhan. Terima kasih. Dokter bilang itu saya punya saraf sudah agak terganggu karena sudah terlalu lama. Hanya pemulihannya mungkin ada cukup waktu, tapi sudah dikasih obat dan vitamin. Mudah-mudahan dengan pertolongan ini dan doa-doa dari saudara-saudara boleh cepat pulih. Thank you so much. Kita pakai kesaksian pendek ini. Kemarin persis kita semua berdoa dengan istri, ya. Terus bertanya-tanya, wah kita mendoakan Stanley jam berapa ya dia mau dioperasi, ya. 1 detik kemudian muncul SMS, WA-nya istrinya yang kekasih bilang Stanley sedang didorong untuk masuk ke ruang operasi. Saya bilang ini begitu tepat, langsung kita tunduk kepala lalu mendoakan Stanley bergabung dengan
yang lain-lain yang juga turut mendoakan. Tapi buat saya adalah waktu saya bertanya, baiknya mau doa waktu saat dia memang sudah akan mulai dioperasi. Baru 1 detik bilang begitu, muncul itu WA. Ya. Stanley sedang didorong masuk ke ruangan operasi. Kita sorenya dapat informasi sudah berjalan dengan berhasil, puji Tuhan. Amin. Stanley, dan kita bersyukur tentunya sukacita karena juga doa dari istri dan ketiga anak mereka. Amin. Terima kasih Om Edi. Itu gerakan Roh Kudus itu Om Edi. Siap. Mesti cek dulu Pak, sahabat-sahabat dulu Pak Oma Ike. Oma Ike jangan kaget sama. Oma Ike so left. Leave. Mau confirm informasi, apa betul Stanley Tambingon, anak dari pendeta Stanley meninggal ya? Pendeta Tambingon. Kita lihat si Jerry Kiroyan kasih masuk itu. Stanley Tambingon. Dia bilang. Wow. Yang di sini siapa? Di sini Kristo. Oh, Kristo apa itu? Kristo Ade. Hasan. Oh, Kristo Hasan, anak saudara itu. Oh, itu yang anaknya siapa kalau itu sih? Pendeta. Tambingon punya pendeta. Stanley. Henry, ada Leslie. Leslie. Umur berapa dia? Oh, lebih kakak dari kita, semua 60 tau. Iya. Mungkin 58 tau. Paling tua ya, paling tua dia. Meninggal karena apa ya? DPAD ada di Bekasi. Dia kedua. Henry. Yang tua, dia kedua, Leslie. yang tua yang perempuan si Leslie. Meninggal kenapa? Ketua Michael? Tahu, baru baca aja, belum tahu penyebab. Oh, kasihan. Teman soalnya. Iya, betul. Ya, teman kami. Ya, beberapa hari lalu juga si David Makarewa kan meninggal. Oh, David Makarewa. Kita Boner Rampon suami. Sahabat-sahabat kakak-kakak saya itu. Oh, iya. Dia 62 tahun dia 62 si David. Oh, nggak bisa kamu terus bayar. Boner Rampon anaknya Tante Alce Rampon. Alce, iya, yang Pondok Indah. Di sini di Jakarta mamanya. Iya. Oh, kita berduka cita. Iya. Bapak Ketua Alvin. Yes, siap. Mana Aaron? Cepat sembuh. Aaron supaya tampangnya. Mesti dipamer, sudah mulai dicoba dipamerkan, ya bukan dipamerkan, di display dulu di. Iya. Si ganteng itu. Biar dia. Where is Aaron? Dia punya kakak-kakak yang sudah lebih apa ini, sudah rindu melihat ini. Ada tidur kata. Lagi tidur. Ini aku lebih gajah ini saja. Yang kecil ya. Tim Cardo. Lebih besar, 1 tahun nggak lihat pada orang. Iya. Sama 1 tahun. Oke, foto dulu. Foto. Ya. Nah, selesai Mana foto? Tadi belum foto kan? Pendeta mari semua kita nyalakan kamera kita akan sesi foto. Kak Terin, ada Kivier, Jelan, Jevan, Tenterini, Kak Sem, Glenn Matindas, Bunti di Kostor. Yo, so Benaut rambut panjang. Ada Kak Aping nyalain, Kak